Karena tujuan perjalanan saya masih jauh, kita lanjut lagi cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kekuatan doa. Siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka curhat sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, setiap hari wadul atau ngadu sama Tuhan tentang kehidupannya, tentang pergumulan-pergumulannya. Pasti semua ya suka berdoa ya. Ingat bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu benar-benar loh. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kalau kita itu anak Tuhan itu sudah menangis di hadapan Bapa, baru nyebutin Bapa, itu aja tuh air mata sudah tumpah ruah, air mata masih sudah menangis. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita jalanin dalam hidup kita, kalau kita berdoa minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan menolong. Gak mungkin Tuhan itu gak nolong kita, karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tidak mungkin Dia membiarkan kita tanpa menolong kita. Tidak mungkin. Apalagi kita hidup benar di hadapannya. Aduh. Apa sih yang tidak mampu Tuhan lakukan untuk kita? Apa coba? Semuanya Tuhan mampu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam mendengar tangisan kita. Asal kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri juga. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri loh. Karena sebenarnya kita itu nggak mampu. Kita sendiri itu tidak mampu. Untuk menolong diri kita sendiri tuh kita nggak mampu. Jadi kenapa kita harus mengandalkan diri kita? Kadang-kadang kan kita sok-sokan ya, aku masih mampu kok, aku masih mampu kok, aku masih bisa kok. Tapi berdoa, tapi nggak sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Ya, maka Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita tuh kepada orang-orang yang benar dalam kehidupan. Makanya saya selalu bilang jaga kekudusan bait Allah kita. Kenapa? Jangan kotorin bait Allahnya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, mulut kita belum berucap, air mata kita aja jatuh gitu, atau kita baru berniat dalam hati minta tolong Dia. Dia udah tahu. Bukankah Dia Tuhan yang maha besar kuasanya di bumi dan di surga? Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu apa yang masalah kita. Dia tahu bagaimana cara menolong kita. Asal kita berdoa, terus berdoa dan berharap hanya pada Dia. Jangan pernah berharap dan bersandar pada pribadi yang lain. Karena Allah kita tuh adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada roh-roh lain di dalam kita. Dia maunya hanya Dia yang tinggal diam di dalam kita. Dia mau hanya Dia yang kita andalkan dalam hidup kita. Jadi jangan coba-coba mengandalkan orang lain, berharap pertolongan orang lain. Minta sama Tuhan ajalah. Betul, saya tuh dalam pelayanan itu betul-betul satu pergumulan yang berat loh buat saya. Pergumulannya berat.
karena menyangkut dana ya. Tapi saya tuh percaya sama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Masa sih Tuhan tidak menolong? Pasti Tuhan menolong. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berdoa dan berharap hanya pada Dia. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita kok. Gak ada pribadi lain yang sebaik Dia, yang setia seperti Dia, yang selalu menolong tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan yang sangat baik. Dia mengerti setiap tetes air mata kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu kapan harus menolong kita. Dia tahu cara bagaimana untuk menolong kita. Dia setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia bilang, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, aku menyertai engkau. Bahkan sampai putih rambutmu, aku menggendong engkau. Wih, janji-janji Tuhan itu kan luar biasa ya. Yang sangat memuatkan buat saya secara pribadi itu, sangat-sangat menguatkan, powerful banget dalam kehidupan saya. Karena janji Tuhan tuh ya dan amin. Janji Tuhan tuh tidak pernah Dia ingkari. Janji Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Tuhan. Terkagum-kagum dengan Bapa kita itu. Dia sungguh Bapa yang baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Luar biasa perbuatannya. Ajaib dan perkasa perbuatannya. Luar biasa. Jangan lupa bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Teruslah menjadi orang yang benar. Benar itu bukan berarti kita benar di hadapan manusia. Enggak. Manusia tuh bisa kita bohongin, bisa kita tipu. Kita bisa, apalagi dengan aplikasi-aplikasi sekarang ya, kita bisa tipu aja orang. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu Dia menelisik hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita itu benar atau tidak. Tuhan itu tahu. Bukankah Dia menyertai kita? Dia tahu. Jadi nggak perlu ragu. Terus andalkan Tuhan. Mungkin yang kamu yang saat ini nonton TikTok ini atau YouTube ini, video ini, dan kamu mungkin sedang dalam pergumulan berat, teruslah mengandalkan Tuhan. Berdoa yang sungguh-sungguh di kaki Tuhan, agar Tuhan menjawab doamu. Kadang-kadang itu Tuhan nggak menjawab doa kita, kenapa? Dosa yang memisahkan kita dengan Dia. Bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan tobat sekarang, besok kumat lagi. Bertobat sekarang, nanti bulan depan kumat lagi. Kumat terus. Tobat, kumat, tobat, kumat. Tuhan tidak akan menolongmu kalau begitu caranya. Tuhan kan tahu isi hatimu jahat. Tapi kalau kita tuh bertobat sungguh-sungguh, bertekad sungguh-sungguh untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, mau menjadi pelaku firman, masa Tuhan gak dengar doa kita? Aduh, saya percaya Tuhan menjawab doa kita, percayalah. Karena janji Tuhan tadi itu ya dan amin. Ketika Tuhan itu menyertai kita, segala pergumulan kita dijawab Tuhan. Asal jangan kita tuh mau ikut Tuhan karena oh ya saya mau setia sama Tuhan, mau kaya raya. Ya nggak bisa kayak gitu. Ikut Tuhan kok mengharapkan kaya raya. Motivasimu ikut Tuhan itu seperti apa? Motivasi kamu
melayani Tuhan, mengikuti perintahnya, perintah Tuhan, itu apa? Menjalin satu hubungan yang dekat dengan Tuhan atau ada something? Motivasi kita yang benar dulu waktu berdoa itu, motivasi kita seperti apa? Hati kita. Karena ketika kita berdoa minta yang jahat, Tuhan lakukan yang jahat pada musuh kita, Tuhan tidak akan lakukan. Karena Tuhan itu maha mengampuni dan Tuhan itu baik. Jadi teruslah berdoa dengan motivasi doa yang benar. Dan ingat pesan saya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Bener loh. Apa yang kau minta tidak dijawab Tuhan. Aduh, Tuhan kita tuh dahsyat perbuatannya. Nanti lain kali saya cerita tentang kuasa doa lagi. Aduh tuh. Atau aku lanjut aja ya ceritanya gini. Aku tinggal di kampung. Rumahku tuh di kampung, di dusun. Nah, tapi tanah tempat saya tinggal itu menjadi rebutan dari ipar-ipar saya. Padahal ipar-iparnya serakah, cuma satu orang deh yang serakah. Dua perempuan dua yang serakah. Mereka tuh sudah ambil semua harta warisan orang tua tuh, sudah dibagi, mereka sudah kebagian semua. Nah, ada tanah yang saya tempati ini. Nah, karena saya di situ, mereka nggak mau, mereka kirimlah. Saya disantet, saya dikirimin kuntilanak lah apa yang kadang-kadang tuh saya lagi duduk gitu ya, kelabatan putih itu jadi kadang-kadang kita ke belakang ke kamar mandi, ke toilet gitu ya. Semua orang yang datang di saya bilang, kok singup ya, rumahmu kok singup gitu. Padahal dulu saya tinggal di situ pernah dengan anak-anak waktu masih kecil ya, nggak pernah ada masalah seperti begitu. Tapi sekarang saya kembali tuh horor, bener-bener horor. Tapi tahu nggak, saya begitu menyadari bahwa ini tidak bisa dilawan dengan doa biasa. Karena saya teringat ada firman Tuhan yang mana di Injil Matius, ketika murid-murid datang pada Tuhan Yesus, mereka lapor sama Tuhan Yesus, mereka mendoakan orang yang kerasukan setan itu tapi tidak bisa lepas. Tuhan Yesus jawab, itu tidak bisa dengan doa biasa, harus dengan puasa. Kebetulan memang saya suka berpuasa, dan setiap malam saya doa peperangan, doa perang setiap malam sampai sekarang. Saya doa perang terus, tahu nggak? Tuhan kita tuh dahsyat loh. Saya minta malaikat surga Tuhan kirimkan dengan pedang api surgawi yang berjaga-jaga di setiap ruangan di dalam kamar, bahkan sampai di kintal halaman kami. Kiranya ada malaikat berjaga-jaga di sana. Tahu nggak? Sekarang tuh bersih, nyaman sekali. Tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui di situ. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Percayalah. Setan hantu seperti apapun, takluk dalam nama Yesus. Mau iblis sehebat apa dia di luaran sana, jangan pernah takut. Kuasa yang diberikan buat kita tuh besar loh, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita menjaga kekudusan bait Allah kita. Oke Bapak Ibu Saudara, kita nanti lanjut dengan cerita yang lain lagi. Yang jelas doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya tuh kadang setiap malam kalau menyembah, memuji gitu, sampai saya berdoa, dahsyat kau Tuhan. Tuhan, kau dahsyat perbuatan, nyata dalam kehidupan saya. Oke, kita akan sambung di versi lain dari cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Teruslah berdoa di dalam kebenaran dan roh. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.